Mulai. Doa selesai. Semua sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Yang saya panggil berdiri dan angkat tangannya. Aditana Rizky Pratama. Ahmad Fuad. Albert Garvan Utama. Oke. Rima Alfianur Ramadan. Iqbal Mustafa. Stefanus Joko Dwi Atmojo. Apa ya, semoga besok segera masuk. Peka Rosianto. Sakit, semoga besok segera sembuh. Sudah diabsen semua ya? Terima kasih semuanya. Pada pertemuan kali ini kita berbicara mengenai menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu kita mengulas materi yang kemarin tentang KD 3.11 tentang apa? Sebelum ini tentang wawasan Nusantara. Ya. Perlu diingat kembali, tolong dibuka tentang wawasan Nusantara. Apakah pengertian yang kemarin kita bicarakan tentang mengenai wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap diri dan lingkungannya dalam lingkungan bangsa Indonesia. Kemudian setelah itu kita berbicara tentang KD 3.12 tentang hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran yang harus kita sepakati agar kita semua ini mengerti apa kok kita perlu belajar tentang hak asasi manusia. Di sini adalah siswa dapat menjelaskan latar belakang tentang adanya hak asasi manusia. Kemudian siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan upaya kemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Karena banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi suatu tindakan-tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tadi sudah kita bicarakan mengenai hak asasi manusia itu apa, yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Sehingga kita semua sama kondisinya sama, mempunyai hak yang sama. Ciri-ciri hak asasi manusia di sini bersifat, yang pertama adalah bersifat hakiki. Apa toh artinya bersifat hakiki? Bersifat hakiki adalah bahwa setiap manusia ini mempunyai hak yang dasar, yang pokok, yang merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bersifat universal. Apa universal? Umum, ya. Siapapun tanpa kecuali, tanpa melihat jenis kelamin, gender, kemudian warna kulit, yang gelap, yang putih, yang bagus, yang cantik, yang kaya, yang miskin, tanpa melihat itu semua memiliki hak yang sama, ya. Tanpa kecuali. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Setiap manusia ini melihat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada
yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian bersifat tidak dapat dibagi. Ya. Kenapa kok tidak dapat dibagi? Karena setiap manusia sudah memiliki hak langsung diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu hak asasi manusia. Itulah kenapa ciri-ciri ini harus ada. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara tentang latar belakang lahirnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia, hak asasi adalah merupakan hak dasar, hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia. Kapan dia memiliki hak asasi? Sejak dia lahir sudah memiliki hak asasi manusia. Mengiringi dalam kehadirannya di dunia, dia sudah memiliki hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia, ini apa tahu hak asasi manusia ini? Ya, hak asasi manusia adalah hak dasar, hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir, ya. Yang merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Karena anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga ini adalah merupakan suatu hak yang sangat pokok, yang sangat fundamental, harus dilindungi, harus dihormati, kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia. Untuk itu, maka kita hidup selalu berdampingan dengan orang lain. Ya, kita bukan manusia yang hidup sendiri. Manusia selalu berdampingan. Agar tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak terjadi suatu permasalahan, maka perlu adanya suatu aturan. Hak asasi manusia itulah yang mengatur tentang kehidupan kita agar tidak terjadi suatu permasalahan. Itulah sangat terluka, kita selalu disakiti, dan kita padahal mempunyai harkat dan martabat manusia, langsung pembelaan oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, dalam masyarakat suatu bangsa adanya golongan-golongan atau kelas. Golongan-golongan atau kelas, apa maksudnya di sini? Adanya golongan-golongan kelas atas, eksekutif, pejabat, orang kaya, ya. Mereka mempunyai keistimewaan, sedangkan masyarakat biasa tidak memiliki apa-apa. Ya. Sehingga terjadi suatu perbedaan. Karena adanya perbedaan-perbedaan itulah sehingga timbul suatu permasalahan, gesekan-gesekan ataupun perlakuan yang berbeda. Dan itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, itulah Mas Mbak, kenapa latar belakang timbulnya hak asasi manusia. Paham belum? Paham ya? Sangat jelas kan? Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, pada undang-undang inilah yang mengatur tentang hak asasi manusia. Bunyinya Undang-Undang Nomor 39, hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya Tuhan, ya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya. Inilah yang mendasari timbulnya hak asasi manusia. Paham ya? Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, saya berharap kamu paham. Kemudian tugas yang saya berikan, materi ini ada di GC kamu bisa melihatnya, kemudian kamu ringkas,
per kelompok nanti kamu presentasikan ke depan. Setiap kelompok 6 orang ya? Ada nanti yang 4 dari satu kelompok. Gak apa-apa ya? Oke. Silakan dilihat DC-nya, silakan Anda ringkas, kemudian nanti presentasikan dengan kelompokmu masing-masing. Oke. Silakan dilihat DC-nya, silakan Anda ringkas, kemudian nanti presentasikan dengan kelompokmu masing-masing, siap untuk ditanyai oleh kelompok yang lain. Siap toh? Siap. Mantap. Silakan dikerjakan. Saya pantau, saya tunggu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan bergerak untuk bergeser merapat sesuai kelompoknya masing-masing. Yang paling belakang berarti dengan yang paling belakang. Sudah selesai semua ya? Ada yang belum? Kalau sudah selesai, sekarang silakan Anda posisinya duduk ke tempat semula. Kemudian nanti yang sudah selesai langsung berburu untuk mendapatkan nilai dari saya. Presentasi terlebih dahulu. Oke? Silakan posisinya duduk ke tempat semula. Siapa di antara kelompok kalian tadi yang mau maju terlebih dahulu? Ayo, nilainya bagus. Ya, dia duluan. Hanya duluan kalau kalian nilai itu. Ayo, buruan masuk. Ayo. Yang siapa moderatornya? Moderatornya ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Rahmatullah, absen 15 dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Nabil. Kenalkan, saya Eka Ananda, absen 14. Yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Maha Esa. Menurut pendapat yang terson dari ciri-ciri dan
yang memiliki beberapa ciri khusus ya. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak. Budaya dapat dibagi secara garis besar meliputi bidang sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. 2. Hak asasi kultural atau defense Declaration of Independence of the United States tahun 1776. Kalau sudah, silakan ajukan siapa mungkin ada yang mau bertanya. HAM. Perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau wilayah atau sosial and politik. Misalnya hak mendapat. Siapa lagi? Pertanyaannya siapa? Silakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah perumasan ayat ke-1 tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Juga Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta tidak dapat dicabut siapapun. Dan Atlantic Charter 1941 yang disebut The Four Freedom, yaitu A. Hak untuk memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukan. B. Hak untuk memiliki kebebasan berkata dan menyatakan pendapat. C. Sosial dan bangsa. Tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi egois. Ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dari dalam diri kita. Kemudian yang dari eksternal, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga biasanya kalau seorang penguasa mempunyai jabatan, dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak baik, sewenang-wenang. Biasanya kalau seorang penguasa mempunyai jabatan, dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak baik, sewenang-wenang. Kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada pertanyaan? Paham semua? Kalau paham semua, karena waktu sudah menunjukkan kita kurang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Demi doa. Duduk segala sempurna, berdoa mulai. Doa saya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ketemu lagi untuk minggu depan materi